Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalina Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pulalah kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Ash-Shafah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Selama berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintah Khalifah Al-Watsiq Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa kemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas Ash-Shafah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mutasim, Al-Watsiq. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan kemasan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mutasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan atau cucu dari Genghis Khan. Sesudah Al-Watsiq, masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuan. Wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, Tripoli, dan sekitarnya, juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah, seperti Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan, dan sebagian India dengan ibu kotanya Baghdad, sekaligus dijadikan ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai di dalamnya. Berkumpul berbagai unsur Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan. Akan tetapi, di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan terjadi kemajuan yang pesat. Dengan ditandai munculnya para ilmuwan atau cendekiawan dan ulama yang terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah. Pemicunya adalah peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented, yaitu hanya satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lainnya. Perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan meminta kemerdekaan dari kepemimpinan dinasti ini. Faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah.
Wilayah Abbasiyah yang terlalu luas menyebabkan banyak wilayah yang tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah, sehingga para pemerintah Abbasiyah tidak adil dalam memberikan hak wilayah. Bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti irigasi, jalan raya, jembatan penghubung kota, dan sarana pendidikan. Perang Salib yang berlangsung kurang lebih 200 tahun, 1960 sampai 1287 Masehi, yang menyebabkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak. Serangan tentara Mongol dari tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. Berdiri Kerajaan Turki Utsmani tahun 1292 Masehi. Pada awalnya Turki Utsmani bertujuan untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Tetapi muncul perang terbuka dengan wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan wilayah Turki Utsmani. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.